Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ahmad Hakim Fakir Rahman and my student number is A3 2017 244 and 243. Okay, I'm from E class of ESP and I want to answer the question from my lecturer, Mr. Fitri. The first question is the reason of historical development from ESP, and then the second question is the differences between EAP and EOP. Okay, before we start to answer it, I will explain what ESP is. Jadi apa itu ESP? ESP, English for Specific Purpose. Jadi ESP ini merupakan salah satu metode yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Inggris atau ELT, English Language Teaching. Seperti itu. Jadi ESP ini berfokus pada kebutuhan belajar. Apa yang dipelajari? Apa yang dibutuhkan pembelajar untuk mempelajari bahasa Inggris? Misalkan kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa, kita membutuhkan bahasa Inggris untuk apa? Membutuhkan skill kita seperti writing, reading, speaking, kemudian juga listening, seperti itu. Kemudian untuk mungkin para pekerja atau trainer yang lain, untuk misalkan kita menjadi salah satu tenaga kerja ataupun di negara lain, salah satu contohnya kita menjadi tenaga kerja di Inggris, kita berarti belajar untuk berkomunikasi, bagaimana bahasa Inggris bekerja dari tenaga kerja tersebut. Jadi kita untuk tenaga kerja kita belajar bagaimana cara berkomunikasi bahasa Inggris dengan orang yang ada di sana, seperti itu. Jadi oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Fitri. Yang pertama, the reason of historical development of ESP. Jadi alasan dari sejarah perkembangan ESP yang pertama itu adalah the demands of a brave new world. Jadi tuntutan dari tatanan dunia yang baru. Kemudian yang kedua adalah the revolution in linguistics, adanya revolusi dari linguistik atau tatanan bahasa. Jadi revolusi dari tatanan bahasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir itu adanya fokus pada pembelajar. Jadi karena memang di zaman sekarang itu banyak yang membutuhkan bahasa Inggris untuk mungkin yang berkomunikasi ataupun sebagai sarana belajar. Nah, hadirlah ESP seperti itu. Nah, alasan yang pertama, the demands of a brave new world, tuntutan dari tatanan dunia yang baru. Itu memiliki dua faktor. Yang pertama ada karena berakhirnya Perang Dunia Kedua atau the end of the World War II. And then the second is the oil crisis atau krisis minyak. Nah, di dalam Perang Dunia Kedua ini menimbulkan dampak secara teknologi, secara sains, kemudian secara ekonomi. Nah, di mana tuntutan di perkembangan dunia yang baru ini, lahirlah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jadi dari dampak sains, teknologi, kemudian ekonomi, lahirlah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang menjadi tuntutan di dunia yang baru agar bisa berkomunikasi, agar bisa bersaing seperti itu secara sains, teknologi, dan juga ekonomi, ataupun menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian yang kedua adalah krisis minyak, oil crisis, seperti itu. Jadi di dalam tuntutan dunia yang baru ini ada dua faktor. Yang pertama dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, kemudian yang kedua ada krisis minyak atau oil crisis, seperti itu. Kemudian revolution in linguistic atau revolusi di tatanan bahasa. Nah, ESP lahir karena adanya revolusi dari tatanan bahasa, terutama di bahasa Inggris. Karena di tatanan dunia yang baru ini bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka lahirlah perkembangan atau revolusi dari tatanan bahasa Inggris itu sendiri. Seperti itu.
Jadi karena memang bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, jadi lahirlah beberapa revolusi dan juga beberapa metode pembelajaran bahasa Inggris. Nah, maka dari itu lahirlah ESP. Nah, yang terakhir, fokus pada learner, focuses on the learner, fokus pada pembelajaran. Jadi, apa yang dibutuhkan pembelajaran dalam tatanan dunia yang baru ini? Nah, karena memang bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka dibutuhkan salah satu desain ESP yang berfokus pada kebutuhan pembelajaran. Seperti itu. Jadi, ada 3 alasan dari sejarah perkembangan ESP. Yang pertama ada the demands of a brave new world, kemudian revolution in linguistics, and then the last is focuses on the learner. How English used in the real world, seperti itu. Jadi yang di tatanan dunia yang baru, in the demand of a brave new world, there are 2 factors. It is because the ends of the World War II, and then the second is the oil crisis. Seperti itu. Kemudian in the revolution in linguistics, itu berdampak pada bagaimana cara kita berkomunikasi di dalam kehidupan nyata. Contoh di bahasa Inggris, bagaimana cara kita menggunakan bahasa Inggris, atau cara bagaimana kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris di dalam kehidupan yang nyata, seperti itu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, the reason of historical development in ESP. Kemudian pertanyaan yang kedua, the differences of EAP and EOP. EAP, English for academic purpose. Jadi ESP dibagi menjadi 2 bagian, EAP dan juga EOP. EAP, English for academic purpose, kemudian EOP, English for occupational purpose. Jadi ada 2, English for academic purpose dan English for occupational purpose. English for academic purpose, untuk tujuan akademik. Contoh kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar, ataupun kita menjadi seorang pendidik. Nah, English for academic purpose, untuk tujuan pendidikan, bahasa Inggris untuk tujuan akademik. Kita mempelajari bahasa Inggris untuk sebagai subjek. Jadi kita mempelajari bahasa Inggris sebagai subjek pembelajaran. Seperti itu. Dimana itu in pre-study, sebelum pembelajaran, kita mengenal apa bahasa Inggris dalam tujuan akademik itu sebelum pembelajaran, kemudian ketika pembelajaran dan akhir pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran kita belum mengetahui bahasa Inggris, kemudian kita dikenalkan dengan bahasa Inggris, kemudian dalam pembelajaran kita mempelajari bahasa Inggris. Seperti itu, secara mendasar, kemudian secara berkelanjutan, kemudian tahap lanjut, kemudian tahap yang lebih naik lagi ke tingkat ataupun ke level yang selanjutnya. Itu in study. Jadi ada 3 tahap, pre-study, in study, dan after study. Seperti itu. Nah, after study kita sudah mempelajari bahasa Inggris. Nah, kita bisa melanjutkan lagi dalam tujuan akademik. Seperti kita untuk menjadi pengajar lah, untuk kita sebagai mahasiswa kita bisa melanjutkan lagi kebutuhan bahasa Inggris kita untuk belajar, seperti itu. Kemudian for EOP, English for occupational purpose, untuk tujuan pengalaman. Jadi ini ditujukan untuk mungkin workers ataupun trainers, untuk yang mungkin bekerja di lapangan, untuk yang mungkin berkomunikasi untuk mencari pengalaman, seperti itu. Pre-experience, in experience, and after experience. Jadi ada 3 tahap dalam EOP, English for occupational purpose, seperti itu. Pre-experiences, sebelum dia berpengalaman. Nah, misalkan kita untuk bekerja di kantoran ataupun kita menjadi tenaga kerja di negara Inggris, kita belajar bahasa Inggris untuk bagaimana cara kita berkomunikasi nantinya ketika kita menjadi tenaga kerja di negara Inggris. Kita belajar bahasa Inggris, kita belajar cara kita berkomunikasi, cara kita memberikan respon, cara kita menulis, cara kita mendengarkan, untuk
tujuan pengalaman untuk kita menjadi tenaga kerja, dipermisalkan seperti itu. Kemudian inexperience, untuk mencari pengalaman. Dalam mencari pengalaman, ketika kita sudah bekerja, sudah menjadi tenaga kerja di negara Inggris, kita berusaha untuk mencoba apa yang kita dapatkan ketika kita sudah mempelajari bahasa Inggris, kita terapkan dalam kehidupan nyata. Jadi kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya terkait apa yang sudah kita pelajari di bahasa Inggris, seperti itu, untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, in experiences, to find experiences. Kemudian yang tahap terakhir, after experiences, setelah kita menjadi tenaga kerja, kemudian kita berpengalaman dalam berkomunikasi, dalam memberikan respon, dan juga lain sebagainya. Ketika kita menjadi tenaga kerja di negara Inggris, kita sudah bisa menghadapi kenyataan dunia kerja seperti apa, dunia lapangan seperti apa. Kita sudah berpengalaman seperti itu. Jadi itu perbedaannya, English for academic purpose dan juga English for occupational purpose, EAP dan AOP, the differences, seperti itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.